Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi juga Ibu. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan sampai nanti kita selesai pelajaran tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita sebelum memulai pelajaran dan materi, ayo duduknya dirapikan dulu. Bajunya Bu. dimasukkan. Ini kursinya itu jangan dimiring-miringkan terlalu dekat dengan Fitri itu. Iya, Bu. Ayo. Sini mendekat-dekat, Bu. Jilbabnya dirapikan, nah. Kan udah cantik, harus lebih cantik. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, pinter ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, ayo siapa yang berani untuk memimpin doa hari ini? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Tini dipimpin teman-temannya. Iya, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli Rabbi zidni Warju'ni Amin. Alhamdulillah luar biasa anak-anak ibu. Pinter ya. Sekarang Bu tanya, ada yang belum hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Tidak semua, Bu. Hadir Hadir semua. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Fitri sudah sehat, kemarin kan sakit. Alhamdulillah, Bu, sudah sehat. Syukurlah, semangat belajarnya ya. Iya, Bu. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran, mari kita meningkatkan rasa nasionalisme kita terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu wajib, yaitu Padamu Negeri. Diikuti ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya Bu. Dengar, anak-anak? Dengar, Bu. Berjanji Bagus. Yang kita nyanyikan adalah Bagimu Negeri. Apa nama negeri kita? Indonesia, Bu. Ya, pinter. Siapa pemimpin kita? Bapak Jokowi. Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang Bapak Presiden Joko Widodo adalah pemimpin negara kita. Sekarang coba lihat papan tulisnya ya. Nah, perhatikan. Di sini Ibu memberikan 4 gambar. Coba, yang pertama ini. Siapa ini, Nak? Bapak Soekarno. Bapak Soekarno.
Siapa itu Bapak Soekarno, Nak? Presiden pertama Indonesia, Bu. Oh, pinter, tahu semua ya. Bapak Presiden pertama Indonesia. Ini yang gambar kedua apa, Nak? Menyanyi. Siswa lagi nyanyi apa lagi pidato, Bu? Di atas Oh, panggung ya, Bu, ya. menyanyi. Iya, nanti ya Ibu jelaskan. Yang ketiga gambar apa? Tuh lagi orang kampanye, di Bu. podium. Ada orang di podium, ada di kampanye. Bagus, nanti dijelaskan. Yang ini gambar apa, Nak? Itu orang lagi membaca Upacara, Bu. teks, Bu. Acara. Upacara, ada yang membaca teks. Itu anak ibu pinter-pinter ya, memberi pendapat. Nah, dari kalian setelah mengamati gambar di atas, pikiran-pikiran yang ada di dalam otak kalian tadi, itu menunjukkan bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang orang-orang yang mampu memimpin. Sesuai dengan subtema kita kali ini, yaitu pemimpin di sekitarku. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, pada bahasa Indonesia, Ibu ingin kalian dapat memasangkan istilah dalam pidato, menggali isi teks pidato yang didengar, dan nantinya anak-anak mampu menyampaikan kembali isi teks pidato yang didengar. Untuk pembelajaran IPA, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak nanti akan dapat membedakan mana ciri fisik anak laki-laki dan mana ciri fisik remaja laki-laki pada masa pubertas. Nah, sekarang nanti pada proses pembelajaran kita akan mengamati video, kemudian bertanya jawab, kemudian menyimpulkan, presentasi, dan lain-lain. Sudah siap belajar? Siap. Harus siap ya. Bagus. Siap, Bu. Nah, sekarang coba lihat di papan tulis. Perhatikan gambar. Nah, ini gambar apa anak-anak? Orang sedang rapat. Orang sedang rapat, Bu. Sedang rapat. Kalau yang ini apa, Nak? Siapa, Pak anak-anak? Presiden. Presiden, Bu. Ayo, siapa yang tahu Bapak ini Ibu kasih satu coklat silver queen yang kecil? Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, Siti. Coba Siti, ayo. Siapa nama Bapak ini? Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Oke, satu silver queen nanti akan diberikan Makasih, kepada Siti. Bu. Pinter anak ibu ya. Pasti maksud dari kedua gambar ini. Nah, kalian simak video yang akan ibu putarkan ini. Disimak ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada gambar tersebut? Tepat sekali, Bapak Presiden Joko Widodo sedang berpidato dalam acara kenegaraan di Istana Negara. Anak-anak, pada tema 7 kali ini adalah kepemimpinan. Kita akan mempelajari salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu berpidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Contoh pidato yaitu pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato membangkit semangat, sambutan acara, atau lain sebagainya. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Tujuan pidato adalah sebagai berikut. Pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Dua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain.
Dan yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Dalam berpidato, gaya bahasa, penampilan, serta ekspresi kita haruslah diperhatikan dan kita juga harus percaya diri dalam menyampaikan isi pidato kita supaya orang yang mendengar dan melihat pidato kita juga tertarik serta bisa terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik harus memiliki bagian-bagian. Adapun bagiannya adalah salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Salam pembukaan adalah bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum. Kalimat pembuka adalah bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Adapun isi pidato adalah bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibacakan dalam pidato. Kalimat penutup adalah bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang terakhir kelima, salam penutup, bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Ini adalah langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ketiga, membuat rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, merangkai pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Dalam membuat rangkaian, perhatikan penggunaan kata efektif. Dan yang kelima, berlatih membacakan pidato. Nah, anak-anak, sudah disaksikan videonya? Sudah, Bu. Bagaimana? Paham atau tidak tentang pidato? Paham, Bu. Paham, Bu. Pinter anak ibu. Sekarang dari sudah kita melihat gambar antara ada orang berkumpul tadi dan gambar Bapak Jokowi. Kemudian kita sudah melihat pidato. Nah, sekarang coba sebutkan kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu. Coba tunjuk tangan siapa saja yang bisa. Saya, Bu. Oke, Bu. Siti, ayo Siti. Harus pintar berpidato, Bu. Pinter, Saya, iya Bu. harus pinter berpidato. Apalagi? Ya, Mandiri, Bu. apalagi? Ayo. Mandiri. Berani, Bu. Mandi. Berani, pinter Dinda. Iya, seorang pemimpin harus berani karena dia akan berbicara di depan orang. Benar, Benar Bu. tidak? Benar, Bu. Bu. Ayo, siapa lagi? Ada lagi Saya, atau Bu. tidak? Saya, Bu. Ya, Orangnya apa? harus pintar berbicara, Bu. Ayo. Harus pintar berbicara. Bagus. Ayo, Tini, apa tadi? Saya, Bu. Harus percaya diri, Bu. Ya, benar ya. Inilah anak-anak ibu pintar-pintar.
Dari mulai harus berani berpidato, berani berbicara depan orang, percaya diri. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang pidato, kemudian kita sudah melihat video, apa saja yang harus kita persiapkan untuk dapat membuat teks pidato? Ayo, siapa? Tadi sudah. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan kembali. Ayo, anak pintar Ibu, ayo. Merangkai pidatonya, Bu. Oke, merangkai pidato. Saya, Bu. Bagus. Nah, sebelum kita merangkai pidato, apa yang harus Saya, kita Bu. persiapkan lagi? Ayo, Menentukan Saya, siapa Bu. lagi? topik. Ya, ayo. Ini Menentukan Saya, topik Bu. dulu, Bu. Sudah. Ya, Nah, Bu. menentukan topik terlebih dahulu. Bagus. Jadi yang harus pertama kita lakukan adalah menentukan topik. Ya, ayo siapa lagi setelah menentukan topik? Mengumpulkan Siapa lagi? referensi bacaan, Bu. Mengumpulkan referensi bacaan. Ayo, apa lagi? Dari judulnya, Bu. Membuat rancangan teks pidato, Bu. Membuat rancangan teks pidato. Apa lagi? Buat Merangkai judulnya, Bu. pidatonya. Kaisul, judul itu sama seperti tema, nak ya. Oh, iya, Tuh. Bu. Kemudian, serta Merangkai membuat kata rancangan apa pidato, lagi? Bu. Merangkai pidato. Kemudian, Latihan baca pidatonya. Membaca, Bu. berlatih membaca pidato. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Eh, Jadi dari pembelajaran tadi kita tahu bahwa pidato itu ada 5 caranya untuk menentukannya. Pertama, menentukan tema. Kemudian, Mengumpulkan apa namanya, dan referensi seterusnya. bacaan. Nah, setelah kita berbicara tentang pidato, sekarang Ibu tanya, apakah yang berpidato itu hanya orang tua saja? Boleh anak-anak, Bu. tidak, Bu. Oleh anak-anak ya, Nak, ya. Nah, dari perbandingan antara dan orang remaja atau dewasa, coba perhatikan yang ditulis. Nah, perbedaan ciri fisik laki-laki sebelum dan setelah mengalami pubertas. Coba lihat, ini anak-anak bukan. Bu, Indawati ribut, Bu. Ya, anak-anak bukan. Nah, ini. Oke, ini. Yang ini bapak-bapak bukan? Iya, Bu. Ya. Sekarang Ibu tanya, dari kedua gambar ini yang dapat kalian lihat, apa yang dapat kalian lihat? Coba. Satu saja, apa yang kalian lihat? Kalau yang Besar. masih kecil mah Biasakan saya. Ayo, Saya, Bu. ayo Yuli dulu ya. Yuli bersuara, nah. Ayo. Iya, yang anak-anak itu tubuhnya masih kecil, Bu. Yang Bapak Jokowi itu sudah tinggi, begitu, Bu. Pinter. aku, Bu. Itu yang Ibu harapkan. Tepuk tangan untuk Yuli, anak-anak. Oke, ya Siti. Kalau yang masih anak-anak itu belum ada, Bu, kumisnya. Yang punya Pak Jokowi udah ada kumisnya. Pinter. Saya, Bu. Pinter-pinter ya. Nah, Saya, Bu. setelah ini, mari kita saksikan, mari kita lihat perbandingan. Lihat, perhatikan. Apakah ada berapa gambar? Coba di sini. Ada berapa? 7. Nah, Tujuh, Bu. kita hitung ya. Dari mulai apa ini, nak? Gambar apa? Bayi. Ada 7 gambar. Ini gambar siapa, Bang? Bayi. Yang Bayi. ini Bayi bisa duduk. balita. Balita. Yang Anak-anak. ini Anak-anak. Anak-anak. anak. Yang ini Remaja. 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 Yang ini Dewasa. dewasa. Ini Dewasa. dewasa. Yang ini Sudah Tua. tua. Kakek-kakek, Bu. lansia. Kakek ya. Iya, betul. Oke, nah dari semua ini, inilah perbandingan antara ciri fisik laki-laki dan ciri fisik laki-laki dari mulai bayi sampai dia ketua. Nah, sekarang setelah kita tahu, oh ciri fisiknya seperti ini, ada yang tubuhnya kecil, ada yang nanti tubuhnya besar, ada yang sudah tumbuh kumis, ada yang belum. Sekarang, bagaimana cara kita dapat menyikapi apabila sudah pubertas? Ayo, coba buka buku temanya, halaman 4. Tuh, dibaca ya. Ya, Bu.
Oh, itu Bu, rajin olahraga ya, Bu ya? Cara menyikapi Iya, masa pubertas dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Pertama, kamu harus sudah menjaga kami kebersihan baca. tubuh. Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana cara menyikapi masa pubertas dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga kebersihan tubuh, Bu. Jaga Nah, kebersihan Indah. tubuh, Bu. Ayo, Indah. Apa tadi, Indah? Menjaga kebersihan tubuh, Bu. Oke, menjaga kebersihan tubuh. Siti, Saya, apa Bu. Siti? Makan Ya, makanan Siti. yang sehat. Makan makanan yang sehat. Ada lagi? Rajin olahraga, Bu. Nah, pinter Al-Suci, rajin olahraga, suka sepak bola ya? Ya, main-main. Ya, pinter. Dan berbagai kegiatan positif yang lain ya. Nah, Iya. sekarang setelah materi kita pelajari, kita bentuk kelompok ya. Masih ingat kan kelompoknya kemarin? Ada Masih, 5 Bu. Si Bu. Kelompok 1 terdiri dari Al-Suci, Yuli, Fitri, Hartini, dan Haisul. Kelompok 2 Siti, Amina, kemudian Ismi, kemudian Dinda, kemudian siapa Indah. satu lagi? Bentar. Indawati, Bu. Indah ya. Nah, jadi silakan berdiskusi. Ibu bagikan Baik, Bu. LKPD-nya. Nih. Bu. Oke. Nah, sekarang perhatikan LKPD-nya bagian bahasa Indonesia. Ini ada 3 pertanyaan. Perhatikan ya, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya 10 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, silakan dimulai. Sudah selesai, Bu. Bagus. Kelompok Sudah siap, Bu. 2 ya, sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. kelompok. Ya, coba Ibu minta perwakilan kelompok 1 coba jawab. Yang mana menunjukkan yang arah kemana dalam penjodohan ini kelompok 1. Coba siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Ayo, silakan Haisul. Oh iya. Orang yang berpidato di pasangannya orator. Betul atau tidak anak-anak? Betul, Bu. Betul, Bu. Lanjut Haisul. Kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak itu pidato pasangannya. Betul, Bu. Bu. Nah, yang terakhir, orang yang mendengarkan orator berpidato itu namanya audiensi, Bu. Benar. Betul. Kelompok 1. Oke, sekarang kita kelompok 2 ya. Coba jawab pada penjodohan, mind mapping mengenai pertumbuhan fisik laki-laki. Ayo, kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Silakan. Ayo, kelompok Siti Amina, Indah, Bu Ismi. Ada yang bisa kelompok 2? Bu, coba saya, Bu. Benar nggak, Bu, Ayo, ya? Bu Nanti Siti. koreksi, Bu, ya. Ya. Itu, Bu, pertumbuhan fisik laki-laki. Ya. Itu, Bu. Suaranya besar, Bu. Oke. Itu yang ini ya. Nah, oke. Yang ini ya, KPD. Oke. Perbedaannya. Nah, sekarang pada masa anak-anak yang pertama apa? Suaranya stabil. Tapi Oke, waktu sudah benar. besar, suaranya jadi besar, Bu. Benar, skak. Kayak gitu ya. Ya. Benar, lanjut. Kalau masih kecil, dadanya masih rata. Kalau sudah besar, Benar. dadanya membidang. Benar. Suka film Korea? Suka. Nah, Suka, Bu. lanjut. Kemudian yang ketiga, belum tumbuh jakun yang di sininya, Bu. Kalau udah besar nanti ada jakunnya di sini. Oh, seperti ada cincin ya di tenggorokan. Iya, Bu. Bu, ada Tumbuh di akiknya, Bu. tenggorokannya sini, Bu. Benar. Lanjut. Yang keempat, kalau masih kecil, ada rambut-rambutnya di sini. Kalau sudah dewasa nanti tumbuh kumis, tumbuh jenggot, ada rambut-rambutnya. Bulu-bulu halusnya Oke, itu. tepuk tangan untuk kelompok 2.
Ibu pintar-pintar. Nanti Ibu kasih reward ya berupa coklat ya, masing-masing kelompok silakan berbagi. Aku Tepuk mau, tangan Bu, untuk ya. Baik, Bu. Oke, nah setelah kita menjawab LKPD tersebut, nah anak-anak siapa yang berani untuk menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Ayo coba, Saya, Bu. ayo Hartini, coba Hari dijawab. ini kita belajar bagaimana kita bisa berpidato dengan baik dan benar. Ya, benar, bagus. Terus ada lagi kita belajar tadi tentang perubahan ciri-ciri fisik pada anak laki-laki, Bu. Pinter. Alhamdulillah ilmunya ya Alhamdulillah. dipelajari. Nah, kemudian dari semuanya yang hadir, apa ada yang masih kurang jelas? Jelas, Bu. jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Jelas, Bu. Sekarang, nah Ibu tanya, ada yang berani untuk berpidato? Ada, Bu. Saya nggak berani, Bu. Aku mau. Belum berani. Oke, untuk tugas selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pidato dan kalian akan menuliskan apa saja yang ada dalam pidato tersebut, termasuk urutannya. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, sekarang Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Sekali. Menyenangkan sekali. Jadi semangat. Alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri pelajaran semangat ya. Bisa Iya, anak-anak? Bu. Ya, Bu. Ayo Al-Suci silakan dipimpin. Ayo Al-Suci pimpin untuk teman-temannya melakukan tepuk semangat. Mari teman-teman kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Semoga selalu termotivasi untuk tetap belajar. Dan jangan lupa nanti ini Ibu berikan tugas ya nak ya. Kerjakan di Iya, rumah. Bu. Dibimbing dengan orang tua. Ya, minta diajari dengan orang tuanya. Katakan bahwa kalian butuh bimbingan orang tua dalam belajar di rumah. Sampaikan salam ibu kepada mereka. Oke? Baik, Bu. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ayo Indah coba dipimpin untuk baca doanya. Baik, Bu. Mari ya teman-teman, biar kita selamat sampai rumah. Pulangnya kita doa dulu ya teman-teman. Adab berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Terima kasih anak-anak hebat, tetap semangat dan selalu belajar. Ibu akhiri dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah juga, Bu. Dadah, Ibu. Ya, stop aja. Oke, kita dah melihat, mendengarkan dari Hartini. Capek Bu ya? Indah, Pak. Ya, yuk, Pak. Supaya ini,